Ketika bayangan Lin Tian muncul lagi, ia telah tiba di kediaman kepala sekte, dan tempat itu dijaga ketat di mana-mana. Namun untungnya, tidak ada yang menyadari keberadaan bayangan Lin Tian untuk sementara waktu, sehingga Lin Tian bisa dengan mudah masuk ke dalam kediaman itu. Tapi itu hanya berlangsung kurang dari seperempat jam. Lin Tian akhirnya ditemukan di sebuah halaman. Orang yang menemukannya membawa pedang kayu, rambutnya tampak elegan dan masih berwarna perak. Keluarlah. Orang itu tampak sangat muda, tapi ia berkata dengan nada lelah ke arah tempat Lin Tian bersembunyi. Bayangan jahat Lin Tian pun terpaksa muncul dan berdiri di depan orang itu. Orang itu memandang dingin pada Lin Tian dan bertanya, "Siapa kau dan kenapa menyelinap ke kediaman kepala sekte?" "Aku ingin bertemu kepala sektemu. Ada urusan penting." Lin Tian tersenyum pada orang itu, dan orang itu menatap Lin Tian sambil bertanya dengan nada aneh, "Urusan apa dengan kepala sekte?" "Iya." "Apa urusannya?" tanya pemuda itu, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum, "Minta sebuah pil darinya." "Pil?" Wajah pemuda itu langsung menjadi serius, dan Lin Tian bertanya, "Kenapa?" "Menurutmu, pantas mati hanya demi sebuah pil?" tanya pemuda itu. Tapi Lin Tian hanya tersenyum. "Oh, begitu? Kenapa? Kau tak percaya?" Melihat Lin Tian tidak percaya, pemuda itu langsung mengangkat pedang kayunya dan mengarahkannya ke Lin Tian. Lin Tian memandangi pedang kayu itu dan bertanya, "Kau pikir pedang kayu bisa membunuhku?" "Aku pikir bisa." Lin Tian akhirnya berkata, "Baiklah, kalau aku bisa mengalahkanmu, kau akan membawaku menemui kepala sektemu. Bagaimana?" "Bisa dipertimbangkan," jawab pemuda itu dengan ringan, dan bayangan Lin Tian langsung muncul lagi. Saat pemuda itu melihat dua Lin Tian yang tampak sama persis, ekspresinya jadi aneh. "Dua? Satu hanyalah bayanganku," kata Lin Tian, lalu ia menarik kembali bayangannya dan menatap pemuda itu. "Ayo." Pemuda itu memegang pedang kayu di tangannya, dan pedang kayu itu bersinar dengan kekuatan besar. Di saat berikutnya, bayangan pedang hijau muncul tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian, seolah-olah siap merenggut nyawanya kapan saja. Tapi saat melihat ini, Lin Tian hanya tersenyum. "Kau pikir itu bisa berguna?" Pemuda itu berkata, "Kau terlalu sombong." "Sombong? Sepertinya kau belum tahu apa arti sebenarnya dari kesombongan." Setelah berkata demikian, Lin Tian langsung menghilang. Semua bayangan pedang itu tak mampu menyentuhnya sama sekali. Pemuda itu menjadi curiga. "Kau mau kabur?" "Kabur? Tidak mungkin." Lin Tian muncul kembali, tapi kali ini ada naga emas dan pedang ilahi di belakangnya. Pemuda itu langsung merasa tertekan, menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh, "Siapa kau sebenarnya?" "Kau tak perlu tahu siapa aku. Yang penting, aku hanya ingin minta satu pil dari kepala sektemu." Pemuda itu ragu-ragu lalu berkata, "Kataku tadi, kecuali kau bisa mengalahkanku." "Kau benar-benar ingin aku menyerangmu?" tanya Lin Tian sambil menatapnya, dan pemuda itu menjawab, "Silakan." Lin Tian pun berkata, "Kalau begitu, aku tak akan sungkan." Setelah itu, Lin Tian langsung bergerak. Naga emas dan pedang ilahi yang kuat bergabung menjadi satu. Awalnya, pemuda itu masih bisa bertahan, tapi tak lama kemudian ia tak sanggup lagi dan langsung terpukul mundur. Lin Tian menarik kembali naga emas dan pedang ilahi, lalu menatap pemuda itu. "Bagaimana? Apa kau mau bicara sekarang?" Pemuda itu sangat enggan, tapi tak punya pilihan selain berkata, "Silakan ikut aku." Lin Tian pun menarik kembali kekuatannya, dan pemuda itu berbalik dan berjalan menuju sebuah loteng. Loteng itu kosong, tapi pemuda itu berkata, "Kepala sekte kami ada di ruang rahasia. Biasanya, ia tak akan sembarangan menemui orang." "Bagaimana caranya agar aku bisa menemuinya?" tanya Lin Tian yang hanya ingin tahu apakah ia bisa bertemu atau tidak. Pemuda itu menjawab, "Karena aku kalah, tentu saja aku harus membiarkanmu menemuinya." Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam sebuah terowongan dan tiba di ruang bawah tanah rahasia. Di luar ruang rahasia itu ada formasi, dan Lin Tian melihat bayangan samar duduk di dalamnya, tampak seperti sedang berlatih. Pemuda itu berkata dengan hormat, "Kepala sekte. Yin, kenapa kau membawa orang luar ke sini?" Suara berat dan penuh wibawa terdengar, dan pemuda yang dipanggilin itu berkata dengan canggung, "Dia ingin meminta pil darimu, dan aku kalah darinya, jadi aku janji akan membawanya ke sini." "Kau kalah darinya?" Suara itu tampak tidak percaya, dan Yin pun berkata, "Benar." Mendengar itu, kepala sekte bertanya, "Anak muda, pil apa yang kau inginkan?"
Lin Tian pun menyebutkan nama pil yang ia inginkan, dan kepala sekte tersenyum, aku bisa memberikannya, tapi kenapa aku harus memberikannya padamu? Mendengar itu, Lin Tian bertanya, lalu kau mau apa? Mudah. Bukankah kau merasa hebat? Apa maksudmu? Kau mau bertarung denganku juga? Tanya Lin Tian curiga. Kepala sekte menggeleng. Tidak, aku hanya ingin kau mencoba sesuatu. Mencoba sesuatu? Ya. Aku punya buah ini. Jika kau berani menelannya dan tidak mati, maka aku akan memberimu pil itu. Oh. Buah apa itu? Lin Tian tampak curiga, dan kepala sekte melemparkan sebuah buah ke arahnya. Saat itu, sebuah buah hitam terbang dan jatuh di depan Lin Tian. Melihat itu, Lin Tian menatap buah itu dengan penasaran, dan kepala sekte tersenyum. Bagaimana? Kalau aku benar-benar memakannya, kau akan memberikannya padaku? Ya. Lin Tian langsung memakannya tanpa basa-basi. Rasa asam manis langsung mengalir di tenggorokannya, dan Lin Tian merasakan rasa yang aneh. Bagaimana rasanya? Kepala sekte tampak menantikan reaksinya. Setelah merenung sejenak, Lin Tian berkata, tak ada apa-apa selain rasa asam manis dan sedikit wangi. Tapi Yin menatap Lin Tian dengan heran, kau tidak berubah sama sekali? Itu bukan racun? Tanya Lin Tian. Yin menjelaskan, buah ini bisa mengubah orang menjadi monster. Monster? Ya, seluruh tubuh ditumbuhi bulu, dan akan terlihat seperti binatang buas. Sangat aneh, jelas Yin satu persatu. Lin Tian tidak menyangka sebuah buah memiliki kekuatan seperti itu, dan kepala sekte pun berkata, kau sudah memakannya. Maka aku akan memberimu pil itu. Kemudian, Lin Tian pun mendapatkan pil tersebut, dan kepala sekte melemparkan sebuah tanda pengenal, tanda ini memungkinkanmu keluar masuk ke diamanku sesuka hati. Lin Tian tidak tahu mengapa pihak lain memberinya tanda itu, tapi ia tetap menerimanya dan berkata, terima kasih. Sama-sama. Setelah kepala sekte berkata demikian, ia meminta Yin untuk mengantar Lin Tian keluar. Lin Tian pun membereskan pikirannya dan pergi dari sana. Ketika Yin kembali lagi untuk menemui kepala sekte berkata padanya, selidiki asal-usulnya. Kepala sekte, kau ingin. Jangan tanya kenapa, cukup awasi dan lihat apa yang dia lakukan di sini. Kepala sekte menjelaskan dengan tegas. Yin pun tidak punya pilihan selain pergi lagi. Kepala sekte termenung. Sedangkan Lin Tian, ia telah kembali ke penginapan, dan Yu Huanling bertanya penasaran, bagaimana hasilnya? Selesai, kata Lin Tian, lalu mengeluarkan pil itu dan mulai menyalin pil tersebut, sementara Yu Huanling mengamati dengan diam. Waktu pun berlalu sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang cukup lama, Lin Tian benar-benar menyelesaikan pil tersebut, lalu tersenyum, ayo cari si buta itu. Yu Huanling tampak khawatir, apa si buta itu bisa melihat bedanya? Tenang saja, dia tidak akan bisa membedakannya, kata Lin Tian, lalu membawa Yu Huanling untuk mencari si buta. Tak lama kemudian, mereka sampai di jalanan suku tersebut, dan si buta masih di sana, melanjutkan pekerjaannya meramal nasib. Ketika Lin Tian datang, si buta tertawa, kau datang? Iya. Tunjukkan padaku, si buta tampak sangat senang, tapi Lin Tian memandanginya, bagaimana aku tahu kalau kau tidak akan membohongiku? Tenang saja, berikan padaku, aku pasti akan memberitahumu di mana wanita itu berada, bahkan akan mengantarmu langsung. Oh, kalau begitu, ingat apa yang kau katakan. Tenang saja, janji si buta. Lin Tian pun mengeluarkan pil tersebut dan memberikannya padanya. Si buta memainkannya sejenak, dan setelah yakin itu adalah yang ia inginkan, ia tersenyum, ayo pergi. Si buta langsung berdiri dan pergi bersama Lin Tian dan Yu Huanling. Ketika Yin menemukannya, ia segera melaporkan hal tersebut kepada kepala suku. Dan ketika kepala suku mendengarnya, ia berkata, maksudmu dia datang meminta pil untuk si buta itu? Ya, dan sepertinya dia memang membutuhkannya untuk si buta itu, jelasin. Kepala suku ragu-ragu, ini bukan perkara kecil. Kirim seseorang untuk memastikan keselamatannya. Yin bertanya ragu, kepala suku, kenapa Anda begitu mempedulikannya? Dia bukan orang sembarangan. Jika kita bisa menariknya ke pihak kita, itu akan sangat menguntungkan, jelas kepala suku. Yin pun berkata dengan hormat, baik, akan aku atur. Lin Tian dan Yu Huanling mengikuti si buta melewati beberapa gunung hingga tiba di sebuah sungai kecil. Si buta berkata, beberapa waktu lalu aku melihat dia di sini. Di sungai ini? Tanya Lin Tian, dan si buta mengangguk, iya. Tapi Yu Huanling menunjukkan ekspresi aneh, kau bohong.
Aku tidak bohong. Apa yang kukatakan benar, janji si buta, dan Lin Tian tersenyum dengan tatapan aneh. Harus ada alasan yang meyakinkan. Si buta melambaikan tangannya dan muncul sebuah gambar, memperlihatkan adik seperguruan Lin Tian berdiri di atas air. Lalu air itu membeku, dan hawa dingin menyebar ke segala arah. Lin Tian bertanya heran, kenapa dia menggunakan sihir di sini? Si buta tersenyum, aku sudah memberitahumu dan menunjukkan semuanya. Apalagi yang kau inginkan? Aku harus menemukannya terlebih dahulu, jelas Lin Tian. Si buta tertawa, apa? Kau pikir aku menipumu? Sulit untuk dikatakan. Si buta hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Cepat atau lambat kau akan percaya. Lin Tian tidak bicara, ia langsung mendekat ke sungai dan membuka ilmu mata ilahi untuk mencari tahu kenapa adik seperguruannya datang ke sana. Namun, tak ada apa-apa di sana selain aroma yang tersisa dari adik seperguruannya. Hal ini membuat Lin Tian tampak serius, dan Yu Huanling mencoba menghibur, tak apa. Bagaimana bisa tak apa-apa? Lin Tian telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sekarang ia hampir menemukannya, dan hasilnya begini lagi. Yu Huanling tidak tahu apa yang Lin Tian rasakan saat itu, tapi ia hanya bisa mencoba menghibur. Namun si buta berkata sambil tersenyum, mau aku ramalkan? Ramalan? Tanya Lin Tian. Iya, aku bisa meramalkan apa yang akan terjadi dalam 100 tahun, jawab si buta penuh percaya diri, sementara Lin Tian meragukan, sekuat itu? Tentu, si buta menegaskan, tapi Lin Tian tersenyum, kau tahu apa yang kupikirkan sekarang? Apa yang kau pikirkan sekarang tidak ada hubungannya denganku, tapi yang ingin kukatakan adalah kemana orang yang kau cari itu kemungkinan pergi. Kemungkinan? Apa maksudmu? Ramalanku hanya punya peluang 50%. Mendengar itu, Lin Tian tak bisa menahan diri dan bertanya, di mana dia? Kau harus membayar harganya dulu sebelum aku bisa meramalnya. Harga? Iya, misalnya darahmu, si buta tersenyum pada Lin Tian, dan Lin Tian heran, darahku? Iya, hanya beberapa tetes darahmu, maka aku bisa meramalkannya, jelas si buta, dan Yu Huanling memperingatkan Lin Tian, ini terlalu mencurigakan. Namun Lin Tian tak menganggapnya serius dan berkata, hanya beberapa tetes darah, bukan masalah. Kau yakin? Tanya Yu Huanling dengan tatapan aneh. Lin Tian mengangguk, lalu memaksa keluar beberapa tetes darah dan bertanya, cukup? Si buta langsung tersenyum, cukup. Lalu si buta menangkap darah itu dengan satu tangan dan menebarkannya ke udara. Darah itu berubah menjadi awan darah. Yu Huanling bingung apa yang sedang terjadi, dan Lin Tian juga ingin tahu, namun si buta mulai menunjukkan ekspresi aneh. Tak lama kemudian, tubuh Lin Tian menjadi kaku, dan cahaya darah mulai mengelilinginya. Yu Huanling terkejut, apa yang terjadi? Mata si buta mulai memancarkan cahaya merah, lalu ia tersenyum, perkenalkan diriku. Kau? Yu Huanling terkejut melihat perubahan di mata si buta. Namaku manusia bayangan darah. Aku adalah jenderal di bawah tangan Tuan Wing, katanya sambil tersenyum. Yu Huanling terkejut, apa? Kau adalah manusia bayangan darah yang bisa mengendalikan orang lewat darah mereka? Betul. Gadis kecil, kau tahu cukup banyak rupanya, kata si manusia bayangan darah sambil tersenyum. Mendengar itu, Yu Huanling panik dan langsung memanggil Lin Tian. Tuan, bangunlah. Jangan teriak, percuma saja. Dia sudah terjebak dan tak bisa keluar, kata manusia bayangan darah penuh percaya diri. Yu Huanling tak percaya dan mencoba menyerang Lin Tian, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Manusia bayangan darah tertawa, lalu mengeluarkan pedang merah darah, sekarang saatnya mengantarmu pergi. Tapi ketika ia hendak menusuk, cahaya putih menyilaukan muncul dan sebuah pedang kayu menghantam pedangnya. Manusia bayangan darah menoleh dan melihat In, lalu mengerutkan kening, In. Si buta, tak kusangka kau menyembunyikan jati dirimu begitu dalam. In menatapnya dingin, dan manusia bayangan darah berkata dingin, In, ini urusan pribadi antara Tuan Wing dan dia. Sebaiknya kau tak ikut campur. Maaf, kepala suku memerintahkan agar aku menjaga keselamatannya, jadi aku takkan membiarkanmu menyakitinya. Mendengar itu, manusia bayangan darah mencibir, menjaga keselamatannya? Kau pikir kau sanggup? Aku sendirian mungkin tidak sanggup, tapi lihat sekelilingmu, kata In, dan tiba-tiba muncul penjaga di mana-mana.
Wajah manusia bayangan darah berubah muram, kepala suku kalian benar-benar nekat. Jadi, lebih baik kau bersikap baik, atau kau takkan tahu bagaimana kau mati nanti, ancam Yin. Namun manusia bayangan darah malah tersenyum aneh, dia sudah terkena mantraku. Hanya aku yang bisa melepaskannya. Jadi meskipun kalian menyelamatkannya, dia tetap hanya boneka kayu. Yin, Silver, tampak serius saat mendengar hal itu, sementara manusia bayangan darah hanya tertawa. Yu Huanling tidak tahu harus berbuat apa, jadi hanya bisa berkata pada Yin, bahwa dia pergi dulu. Yin dengan sigap mengangkat tubuh Lintian yang tak bisa bergerak menggunakan kekuatan spiritualnya, lalu membawa Yu Huanling bersamanya. Sesaat kemudian, para penjaga yang sebelumnya mengepung tempat itu menghilang satu persatu. Memang ingin mati, ujar manusia bayangan darah sambil tersenyum. Tak lama, Lintian sudah dibawa kembali ke desa suku tersebut. Yin membawa Lintian kembali ke kediamannya dan segera melaporkannya pada kepala suku. Ketika kepala suku muncul, Yu Huanling langsung ketakutan dan menunjukkan sikap hormat. Kepala suku itu berambut pirang dan tampak seperti singa. Kepala suku bertanya, dia dibekukan oleh manusia bayangan darah? Yin menjawab, benar. Ekspresi kepala suku menjadi muram, begitu manusia bayangan darah mendapat darah yang diberikan secara sukarela, dia bisa mengendalikan orang tersebut. Kepala suku, tidak ada cara lain, tanya Yin dengan cemas, dan kepala suku tampak ragu. Ini. Yin tidak tahu harus berkata apa lagi, hanya bisa dia mengamati. Yu Huanling berkata, aku dengar dia harus menyuntikkan kekuatan besar ke dalam darahnya agar bisa bebas. Tapi di mana kita bisa menemukan kekuatan sebesar itu sekarang? Kita bisa meminjam kekuatan dari formasi, jelas kepala suku. Yu Huanling ragu, formasi? Kepala suku mengangguk. Ya, dengan memanfaatkan formasi, itu bisa dilakukan. Yin langsung berkata, kalau begitu, cepat lakukan. Kepala suku mengangguk, segera menyiapkan formasi, lalu mengambil sebuah jarum. Jarum itu perlahan-lahan dimasukkan ke dalam lengan Lintian. Tak lama kemudian, jarum itu menyatu dengan formasi di sekitarnya. Kemudian kepala suku memerintahkan orang-orang untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam formasi. Kekuatan luar biasa dari formasi itu mengalir melalui jarum dan masuk ke dalam darah Lintian yang membeku. Darah itu seolah diserang oleh kekuatan tertentu dan mulai menjadi aktif sedikit demi sedikit. Kesadaran Lintian pun perlahan kembali. Setelah beberapa saat, Lintian benar-benar terbangun, lalu melihat jarum, formasi, dan orang-orang di sekitarnya. Lintian pun mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih. Kepala suku menghela napas lega, bagus. Yin pun tersenyum. Sementara Yu Huanling ikut lega dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda benar-benar baru saja lolos dari kematian. Lintian tahu bahwa semua orang telah menyelamatkannya kali ini. Kalau tidak, ia tak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Lintian memandangi mereka semua, kalau nanti kalian butuh bantuan, langsung minta padaku. Setelah itu, Lintian menatap Yu Huanling, kau tinggal di sini. Aku akan mencari orang itu sekarang juga. Kau tidak takut dibekukan lagi? Tanya Yu Huanling khawatir, tapi Lintian menjawab, kali ini aku akan lebih berhati-hati. Kepala suku menatap dengan serius, kau sudah pernah diserang sekali. Jika diserang lagi, mungkin kau tidak akan bisa sadar kembali. Tenang saja, aku tidak akan seceroboh tadi, kata Lintian, lalu pergi melompat. Lintian melacak keberadaan lawannya dengan memanfaatkan darahnya sendiri. Saat itu, manusia bayangan darah sedang berkeliling di pegunungan, namun tiba-tiba ia merasakan aura Lintian dan langsung mengerutkan kening. Saat Lintian muncul di hadapannya, manusia bayangan darah menatapnya heran, kau bisa lolos? Aku harus berterima kasih pada mereka. Kalau tidak, mungkin aku tak akan pernah sadar kembali, kata Lintian sambil menatapnya tajam. Manusia bayangan darah tertawa, kau pikir hanya karena kau menemukanku lagi, kau bisa menghindari seranganku? Kau sudah menyerangku sekali, dan aku tidak akan tertipu lagi. Setelah itu, tak terhitung banyaknya bayangan iblis Lintian bermunculan, dan wajah manusia bayangan darah berubah suram, kau pikir dengan ini aku tak bisa berbuat apa-apa? Kalau begitu, ayo kita buktikan, kata Lintian, dan naga emas serta pedang ilahi pun muncul. Manusia bayangan darah langsung berubah menjadi cahaya darah, terbang ke langit, dan cahaya merah memenuhi langit. Di saat berikutnya, cahaya merah itu berubah menjadi serangan yang menghantam satu persatu bayangan iblis Lintian. Bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu,
Sementara Lin Tian sendiri menghindari cahaya merah itu satu persatu agar tak terperangkap lagi. Bukan hanya itu, Lin Tian juga mengeluarkan banyak tubuh pisahan. Tubuh-tubuh pisahan itu tak terpengaruh oleh cahaya merah. Manusia bayangan darah jadi heran, kenapa dia bisa punya begitu banyak tubuh pisahan? Saat manusia bayangan darah ragu, Lin Tian menyerang. Beberapa tubuh pisahan terbang ke langit dan menyerang cahaya darah itu satu persatu. Tapi tubuh manusia bayangan darah berada di mana-mana di udara, sehingga serangan-serangan itu hanya menembus cahaya darah tanpa memberikan dampak. Ini, Lin Tian terkejut, merasa tak percaya. Manusia bayangan darah tertawa. Lihat, bahkan setelah kau sadar kembali, kau tetap tak bisa mengalahkanku. Belum selesai. Kenapa buru-buru? Lin Tian menatapnya tajam. Manusia bayangan darah tersenyum. Oh? Kau masih punya jurus lain? Sebentar lagi. Lin Tian meminta naga emas membuat wilayah sejati menjadi emas, dan langsung membekukan darah di udara. Cahaya keemasan pun langsung menyala di langit, dan manusia bayangan darah berteriak, "Bocah, lepaskan aku. Kau membekukanku sekali, sekarang aku membekukanmu balik." Impas. Siapa yang impas denganmu? Manusia bayangan darah menggeram, tapi Lin Tian tersenyum. Ayo, katakan, apa yang terjadi pada adik seperguruanku? Kalau kau ingin tahu, lepaskan aku dulu. Kalau tidak, kau harus tanggung akibatnya. Manusia bayangan darah tersenyum licik. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum aneh. Kau pikir aku akan percaya padamu? Bocah, percaya atau tidak, itu urusanmu. Manusia bayangan darah tetap congkak, dan Lin Tian mencibir. Kelihatannya kalau aku tidak menghajarmu, kau akan mengira aku tak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Aku tidak takut kau gagal, ejek manusia bayangan darah. Lin Tian pun terbang ke dalam cahaya keemasan, lalu rohnya masuk ke dalam tubuh musuhnya. Di ruang kesadaran manusia bayangan darah, ia mencibir saat melihat roh Lin Tian masuk. Kau berani masuk ke ruang kesadaranku? Kau tahu apa kekuatanku yang paling kuat? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Itu tidak ada hubungannya denganku. Oh ya? Benarkah? Lin Tian lalu memanggil iblis mimpi, Dream Demon, dan manusia bayangan darah tampak bingung. Apa itu? Sabar saja, sebentar lagi kau akan tahu. Lin Tian tersenyum, dan iblis mimpi mulai mengepung manusia bayangan darah. Manusia bayangan darah mulai panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian mencibir, kau hampir membunuhku, jadi sebaiknya kau jujur. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu kapan saja. Manusia bayangan darah berkata, bocah, aku sarankan jangan melihat ingatanku, nanti kau menyesal. Kalau aku tak melihatnya, bagaimana aku tahu kau bohong atau tidak? Lin Tian mendengus dan membiarkan iblis mimpi terus mengendalikan lawannya, lalu mulai menelusuri ingatannya. Sekitar setengah jam kemudian, manusia bayangan darah sepenuhnya dikuasai, tapi ia tertawa. Bocah, sudah lihat? Lin Tian sudah melihatnya dan menemukan bahwa adik seperguruannya bertarung dengan sosok berbulu putih salju, lalu masuk ke dalam gunung salju dan menghilang. Gunung salju. Lin Tian bangkit kembali, dan manusia bayangan darah tersenyum. Itulah tempat paling berbahaya. Sumber kekurangan salju. Lin Tian menatap manusia bayangan darah. Kau sepertinya ingin aku pergi ke sana. Benar, aku memang ingin kau mati di sana, kata manusia bayangan darah dengan sombong. Sementara Lin Tian menatapnya tajam, kau benar-benar pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Aku takkan mati, apapun yang kau lakukan. Manusia bayangan darah sama sekali tak peduli. Bagus, bagus. Lin Tian menatap manusia bayangan darah dan kembali memerintahkan iblis mimpi untuk mulai mengikatnya hingga manusia bayangan darah benar-benar terikat. Lin Tian berdiri di tempat dan mulai menyerap kekuatan manusia bayangan darah. Segera, manusia bayangan darah merasakan tubuh dan rohnya semakin melemah. Manusia bayangan darah panik dan berseru, bocah, apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada, hanya ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Manusia bayangan darah menatap Lin Tian seolah melihat monster. Kau ini iblis. Terserah kau mau bilang apa. Yang jelas, kau tidak bisa menakutiku. Lin Tian tersenyum menantang. Setelah itu, Lin Tian terus menyerap kekuatan. Manusia bayangan darah mulai ketakutan, terutama karena kultivasi adalah fondasinya. Jika itu hilang, maka rohnya pun akan musnah.
Akhirnya, manusia bayangan darah mulai memohon, "Bocah, ampuni aku. Aku takkan melawanmu lagi. Aku takkan percaya kata-katamu," jawab Lintian, tak mau mendengarkan rayuan dan tipu daya lagi. Dengan begitu, setelah setengah jam, Lintian akhirnya menyerap habis seluruh kultivasi manusia bayangan darah. Baik tubuh maupun rohnya menjadi sangat lemah. Saat Lintian keluar dari tubuhnya dan kembali ke dunia luar, manusia bayangan darah kini hanya tinggal sosok tua yang kurus kering, duduk lemah sambil berkata dengan marah, kau iblis. Ingat, sampaikan pada Wuing. Kalau dia berani mengusikku lagi, aku tidak akan memaafkannya, ujar Lintian sebelum pergi menuju padang salju. Tubuh manusia bayangan darah bergetar, hingga beberapa saat kemudian, sepasang mata muncul di udara dan menatapnya, "Kau ditinggalkan olehnya?" Manusia bayangan darah segera menatap mata itu dan berkata dengan cemas, "Tuan, kau harus membalaskan dendamku." "Balas dendam? Bagaimana caranya?" tanya si tanpa bayangan, Wuing, dan manusia bayangan darah pun berkata cemas, "Tuan, kau sangat kuat. Menghadapinya bukan masalah." "Awalnya memang tidak. Tapi sekarang aku tak punya siapapun lagi untuk menghadapinya." Wuing terlihat termenung. Manusia bayangan darah makin cemas, dia sedang menuju padang salju. "Kau pasti punya cara menghadapinya, bukan? Sumber kekurangan salju?" "Ya. Dia ke sana untuk mencari seseorang," tegas manusia bayangan darah. Wuing pun tertawa kecil, menarik. Setelah itu, mata itu pun menghilang, meninggalkan manusia bayangan darah dalam kebingungan. Sementara itu, Lintian sudah meninggalkan tempat itu. Ketika ia muncul lagi, 5 hari telah berlalu. Ia berdiri di depan padang salju luas, menatap ke depan sambil bergumam, "Dia datang karena makhluk berbulu itu, jadi selama aku mencari jejak bulu, aku bisa menemukannya." Dengan rencana itu, Lintian mulai mencari di padang salju. Namun, salju putih itu kosong. Tak terlihat manusia, bahkan binatang pun tidak. Hal ini membuat Lintian merasa berat. Bukankah di dunia ini banyak binatang buas? Kenapa di salju ini tak ada? Lintian merasa aneh, tapi tetap mencari keberadaan binatang buas. Setelah setengah hari, Lintian akhirnya menemukan jejak. Ia melihat bekas tapak kaki di salju dan mengikutinya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah gua. Dengan hati-hati Lintian masuk ke dalam, dan saat mulai merasakan aura binatang buas, ia segera memanggil naga emas dan pedang ilahi. Saat itu, muncul beberapa beruang putih. Beruang-beruang ini sangat besar dan memiliki tanduk di kepala, tampak sangat aneh. Tapi Lintian tidak takut, ia menatap mereka dan berkata, "Permisi." Sebelum beruang-beruang itu bereaksi, Lintian menggunakan serangan naga emas untuk membekukan mereka. Namun, saat Lintian hendak mendekat untuk menyelidiki, tiba-tiba muncul aura kuat dari belakang para beruang. "Kau pikir kami di sini tak punya lawan?" Seketika itu juga, seekor beruang putih bercahaya merah muncul dan menyemburkan api, membangkitkan kembali para beruang putih yang sebelumnya beku. Semua beruang itu menatap Lintian seperti monster dan berlari ke belakang beruang merah itu. "Aku hanya ingin mencari seseorang," kata Lintian pada beruang merah itu, dan sang beruang membentak, "Mencari seseorang sampai harus buat masalah sebesar ini?" "Tentu saja, ini urusan besar," jawab Lintian. Namun beruang merah itu menyeringai, "Kalau begitu, kalau aku tidak mengajarimu, kau benar-benar menganggap kami tak punya kekuatan." Begitu kata-kata itu selesai, Lintian langsung ditarik ke dalam ruang berwarna merah api. Di ruang itu, beruang merah berubah menjadi sosok merah membara dengan cambuk di tangan, menatap Lintian, "Manusia, mari." Lalu beruang itu melemparkan cambuknya, dan api merah yang kuat menyambar ke arah Lintian. Tapi Lintian segera melepaskan banyak bayangan iblis, membuat lawannya menyerang ruang kosong. "Apa?" Beruang merah tak percaya, menatap Lintian yang masih berdiri tegak. Lintian tersenyum, "Lanjut?" "Ini baru awal," balas beruang merah dengan tatapan tajam. Lintian tersenyum, "Oh? Kau masih punya trik lain?" Saat itu, api di sekitar Lintian meledak dan menelannya, tapi Lintian tersenyum, "Main api padaku? Kau masih terlalu hijau." "Apa maksudmu?" Beruang merah bingung, dan Raja Api dalam tubuh Lintian mulai menyerap api di sekitarnya dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, semua api menghilang. Beruang merah pun bengong, "Kau, kenapa bisa menyerap kekuatanku? Apa yang aneh?" Lintian tersenyum. Beruang merah mulai panik, mencambuk terus,
tapi semua mengenai bayangan iblis. Ia tidak tahu mana Lin Tian yang asli. Tak hanya itu, Lin Tian juga berhasil melucuti cambuknya dalam sekejap, membuat beruang itu tak bisa lagi menggunakannya. Ia ingin mencoba cara lain. Namun, apapun yang dilakukannya, ia tetap tidak bisa mengalahkan Lin Tian. Akhirnya ia bertanya penasaran, "Siapa yang kau cari?" "Menyerah?" tanya Lin Tian sambil melihat sikapnya. Beruang itu memang ingin menyerah, lalu menatap Lin Tian, "Tak bisa ya? Aku harus masuk ke dalam kesadaranmu dulu, baru bisa percaya pada kata-katamu," kata Lin Tian sambil tersenyum. "Apa maksudmu?" tanya beruang merah. "Biarkan rohku masuk ke ruang kesadaranmu." Lin Tian tersenyum, tapi beruang merah bukan bodoh. Ia langsung meloncat panik. "Bagaimana kalau kau ingin membunuhku?" "Asal kau tidak bohong, aku tidak akan membunuhmu." "Tidak. Aku tidak percaya pada manusia licik seperti kalian," seru beruang merah. "Kalau begitu, aku akan memaksa. Dan kau tetap akan kalah padaku." Lin Tian menatapnya tajam. Beruang merah itu ketakutan, lalu menatap Lin Tian. "Kau mau apa?" "Masuk ke ruang kesadaranmu dan melihat ingatanmu," jawab Lin Tian sambil menatapnya. Beruang merah itu ragu sejenak, lalu memandang Lin Tian. "Baiklah." Lin Tian tersenyum dan masuk ke ruang kesadaran beruang merah itu. Di ruang kesadaran itu, roh beruang merah menatap Lin Tian. "Apa yang ingin kau lihat?" Lin Tian memanggil iblis mimpi, dan iblis mimpi mulai mengikat beruang merah itu. Awalnya beruang itu terlihat cemas. Namun karena Lin Tian tidak menyakitinya, ia pun menjadi tenang. Begitulah, setelah beberapa lama, Lin Tian mendapatkan ingatannya dan bertanya, "Kau yang mengendalikan para beruang putih di luar?" "Mereka rakyatku, dan aku adalah kepala sukunya," jawab beruang merah. Lin Tian bertanya, "Kalau begitu, aku ingin kau membantuku mencari seseorang, dia pernah datang ke salju ini." "Siapa?" tanya beruang merah heran. Setelah Lin Tian menunjukkan gambar adik seperguruannya, ia pun keluar dari ruang kesadaran. Ketika beruang merah melihat wanita itu, ia berkata, "Aku akan beritahu sekarang." Kemudian beruang merah mulai menyebarkan berita. Pada saat yang sama, beruang merah meminta Lin Tian untuk menunggu di situ dengan tenang, dan Lin Tian pun menunggu dalam diam. Beberapa hari kemudian, setelah menerima kabar, beruang merah menatap Lin Tian dan berkata, "Ada kabar." "Di mana?" "Di bagian terdalam dari salju, dia sedang bertarung dengan seekor monster besar." "Tunjukkan jalannya." Lin Tian memintanya memimpin, namun beruang merah terlihat gugup, tapi monster itu, "Tak usah peduli, tunjukkan jalannya." Beruang merah pun terpaksa memimpin jalan, dan Lin Tian mengikutinya dalam diam, hatinya penuh kegembiraan karena akan segera bertemu dengan adik seperguruannya. Beberapa jam kemudian, Lin Tian dan beruang merah tiba di kaki sebuah gunung salju. Dari kejauhan terlihat salju yang berterbangan. Saat itu juga, terlihat sosok wanita sedang menari pedang melawan makhluk berbulu. Makhluk itu sangat besar, seperti gunung. Salju pun berterbangan ke segala arah. Wanita yang sedang bertarung itu tak lain adalah Nangong Sue, adik seperguruan Lin Tian. Saat itu, Lin Tian tertegun. "Adik seperguruan, benarkah itu kau?" Wanita yang sedang menari pedang itu terhenti sejenak, lalu terkena pukulan kuat dan terlempar jatuh ke salju. Lin Tian segera bergerak dan menangkapnya. Meski sebelumnya banyak orang yang menyamar sebagai Nangong Sue, hanya kali inilah Lin Tian bertemu dengan adik seperguruannya yang asli, orang yang selama ini ia cari dengan susah payah. Saat melihatnya, Lin Tian tak tahu harus berkata apa, matanya bergetar. Nangong Sue memandang Lin Tian dengan terkejut, lalu berkata lemah, "Kakak senior, akhirnya kau datang." Setelah berkata demikian, Nangong Sue pingsan, dan makhluk raksasa itu pun melarikan diri. Beruang merah menghela napas lega. Makhluk itu sudah pergi. Lin Tian panik dan segera memeriksa keadaan Nangong Sue. Roh Lin Tian pun masuk ke ruang kesadaran Nangong Sue. Di ruang kesadaran itu, Lin Tian melihat roh salju berada di antara hawa dingin yang menyelimuti tubuh Nangong Sue. "Adik seperguruan, kau kenapa?" Lin Tian terkejut melihat pemandangan itu. Nangong Sue memejamkan mata, namun dengan suara lemah menjawab, "Kakak senior, aku di sini." "Ada apa denganmu?" tanya Lin Tian cemas. Nangong Sue ragu sejenak dan berkata, "Saat perang melawan Tian Luocha, rohku terluka parah. Jadi aku memakai teknik jiwa es untuk menahan roh kuku agar tidak lenyap."
Tapi setelah terlalu lama, setiap kali aku terluka sedikit saja, aku langsung menyegel diriku sendiri. Apa? Lin Tian terkejut. Kakak senior, jangan cemas. Aku tak akan mati. Nangong Sue berusaha menenangkan, namun Lin Tian tetap khawatir. Kalau begitu, kapan kau bisa sadar kembali? Dulu, beberapa tahun sudah cukup. Tapi sekarang aku perlu darah dari makhluk raksasa itu, baru bisa bangun seketika. Suara Nangong Sue semakin lemah, lalu ia tertidur. Mendengar itu, Lin Tian segera berkata, tenang saja, kakakmu ini akan mencarikan darah itu untukmu. Lin Tian pun keluar dari ruang kesadaran, membawa tubuh Nangong Sue, lalu membuka teknik mata ilahi untuk melacak makhluk raksasa itu. Kau mau kemana, Tuan? Tanya beruang merah. Aku mau mencari makhluk besar itu, jawab Lin Tian. Beruang merah terkejut. Apa? Kau ingin mengejarnya? Ada masalah? Tanya Lin Tian. Dan beruang merah ragu, makhluk itu adalah monster paling kuat di tempat ini. Sangat sulit dikalahkan. Sekuat apapun, aku tetap harus menemukannya. Lin Tian tetap mengejarnya. Beruang merah pun hanya bisa mengikuti dalam diam. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian tiba di sebuah gunung salju. Di sekelilingnya penuh dengan gunung salju, namun salah satunya adalah monster itu. Dengan teknik mata ilahi, Lin Tian langsung bisa melihatnya dan menatap ke arah gunung itu. Kenapa kau masih diam di sana? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya gunung itu, yang mulai bergerak. Lin Tian berkata, aku butuh darahmu. Seperti wanita itu, gunung itu marah, dan Lin Tian menjawab, benar, tapi aku hanya butuh sedikit. Gunung itu mendengus, aku tidak akan memberikannya pada manusia. Lupakan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memaksanya? Tanya Lin Tian. Gunung itu langsung marah, tergantung, apakah kau cukup kuat? Dengan itu, banyak gunung salju bergerak dan menjebak Lin Tian dalam suatu area. Lin Tian mencoba memanggil bayangannya. Namun bayangan-bayangan itu langsung lenyap, tidak bisa bertahan di area tersebut. Beruang merah memperingatkan, Tuan, gunung-gunung ini bukan gunung biasa. Hati-hati. Lin Tian pun memanggil naga emas dan pedang ilahi. Berbagai serangan dilancarkan, tapi gunung-gunung salju ini sangat keras. Tidak peduli sekuat apa Lin Tian menyerang, gunung-gunung itu tetap tak tergoyahkan. Kau lebih lemah dari wanita itu. Gunung itu tertawa mengejek. Lin Tian berkata, itu karena kau belum lihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah itu, Lin Tian mengaktifkan banyak tulang roh di tubuhnya. Tulang-tulang roh itu menyala satu persatu, dan kekuatan Lin Tian meningkat tajam. Gunung itu terkejut, tak mungkin. Kenapa bisa sekuat ini? Beruang merah juga terkejut, tuan ini bisa meledakkan kekuatan sehebat itu. Setelah mengumpulkan kekuatannya beberapa saat, Lin Tian mengeluarkan teriakan keras dan aura kuatnya menyebar ke seluruh penjuru. Gunung-gunung salju pun hancur satu persatu, dan makhluk raksasa itu muncul dari dalam, menunjukkan wujud aslinya yang besar. Namun makhluk itu mendengus, kau kira dengan ini bisa menangkapku? Lalu ia mencoba melarikan diri. Lin Tian segera menyerang menggunakan naga emas. Cahaya emas menyelimuti makhluk itu, tapi dengan mudah ia menghancurkannya. Bahkan ia mengejek Lin Tian, jangan buang tenagamu, kau takkan bisa menangkapku. Lin Tian tidak percaya begitu saja dan terus menyerang dengan gila-gilaan, sementara makhluk itu menghilang seolah melesat menghindar entah kemana. Setelah beberapa saat, makhluk raksasa itu benar-benar menghilang ke dalam salju. Lin Tian menggunakan Divine Eye Skill untuk mengejar dengan gila-gilaan, sementara beruang merah tak bisa mengikutinya, jadi ia terpaksa mundur. Ketika Lin Tian muncul lagi, ia tiba di sebuah gua es, dan hawa dingin di seluruh gua itu bisa membekukan orang sampai mati kapan saja. Namun Lin Tian tidak takut. Ia melihat sekeliling dan melangkah maju satu demi satu. Tak lama kemudian, Lin Tian sampai di depan sebuah dinding es, dan di belakangnya juga ada dinding es. Haha. Suara makhluk raksasa itu terdengar, namun Lin Tian menatap sekeliling dan berkata, kau pikir beberapa dinding es bisa menghentikanku? Itu bukan dinding es biasa, kata suara itu dengan sombong, tapi Lin Tian meremehkan, kalau begitu, kau benar-benar merendahkanku. Merendahkanmu? Konyol? Suara itu mengejek. Lin Tian langsung meletakkan tangannya pada salah satu dinding es. Akibatnya, Lin Tian langsung membeku di sana,
dan suara itu menyindir, "Sekarang kau malah membekukan dirimu sendiri?" "Itu bukan masalah bagiku," kata Lin Tian dengan percaya diri. Suara itu tertawa. "Oh? Yakin?" "Tentu saja." Dengan itu, Lin Tian mulai menyerap kekuatan di sekitarnya secara gila-gilaan, dan dinding es itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Ape, makhluk di kegelapan itu terkejut dan berubah menjadi bola bulu putih raksasa. Tak hanya itu, hawa dingin menyelimuti bola bulu putih itu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. "Masih mau lanjut?" "Kakao, siapa sebenarnya kau?" Makhluk itu mulai ketakutan, dan Lin Tian menjawab, "Aku hanya butuh darahmu." "Tidak banyak, hanya sedikit." "Aku tak akan memberikannya," ujar makhluk itu panik. Lin Tian berkata, "Kalau tak kau beri, aku akan mengambilnya sendiri." Lalu Lin Tian berjalan perlahan mendekat, namun tiba-tiba, sepasang mata muncul dari dalam kegelapan, lalu muncul pusaran yang langsung menyedot makhluk itu pergi. Lin Tian terkejut. Saat ia hendak mengejar, pusaran itu menghilang, dan mata tersebut menatap Lin Tian sambil tersenyum. "Bagaimana? Tak menduganya, kan? Kau siapa?" Lin Tian merasa ada yang tak beres, lalu bersiap siaga. Orang itu tersenyum, "Semua orang memanggilku Tuan Shadowus." Lin Tian mendengus, "Jadi kaulah Shadowus?" "Ya, kenapa?" Terkejut, orang itu tersenyum, dan Lin Tian menjawab dingin, "Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku, kalau tidak kau akan menyesal." "Menyesal?" "Banyak orang yang bilang begitu padaku, tapi akhirnya mereka semua mati di tanganku atau jadi bawahanku," kata Shadowus dengan bangga. "Jadi kau memang mau melawanku?" "Tidak, kaulah yang menentangku," kata Shadowus sambil menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian mengejek, "Sepertinya kaulah yang selalu mencari masalah denganku, bukan sebaliknya." Shadowus tertawa kecil, "7 bayanganku itu memang mengikuti perintahku, tapi kau telah menyingkirkan mereka. Bukankah itu berarti kau menantangku? Kalau mereka tidak menggangguku, aku tidak akan menyerang mereka." "Jadi menurutmu kau tidak salah?" tanya Shadowus. Lin Tian membalas, "Menurutmu sendiri bagaimana?" "Baiklah, baiklah. Tapi kau akan menyesal." Shadowus berkata sambil bersiap menghilang. Lin Tian berteriak, "Jangan pergi. Kalau kau mau menemukan makhluk itu, pergilah ke tempat ini." Shadowus berkata sambil melemparkan sebuah token, lalu menghilang. Lin Tian mengambil token itu dan setelah menyuntikkan kekuatannya, token itu menunjukkan arah ke suatu tempat. Lin Tian pun langsung pergi ke sana. Ketika Lin Tian muncul lagi, ia tiba di kaki sebuah tangga batu. Di atas tangga itu, terdapat istana yang melayang. Lin Tian merasa aneh, apa makhluk itu ada di dalam sana? Setelah berpikir sejenak, Lin Tian menaiki tangga dan memasuki istana. Di dalam istana, Lin Tian melihat banyak patung batu yang tampak hidup dan seakan bisa menyerang kapan saja. Tiba-tiba terdengar suara Shadowus dari dalam aula, "Kupikir kau tak berani datang. Katakan, mana makhluk itu?" "Makhluk itu, darahnya sudah kuambil. Kalau kau minta dengan baik, akan kuberikan. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya." Shadowus berkata sombong. Mendengarnya, Lin Tian menatap ke arah kegelapan, "Jadi, kau ingin aku memohon padamu?" "Benar, mudah saja, tinggal minta dengan baik." Shadowus tertawa, dan Lin Tian menutup mata sambil diam-diam menggunakan teknik Popping and Stealing, sambil memperhatikan keadaan sekitarnya. Shadowus melihat Lin Tian terdiam dan mengejek. "Kenapa? Masih berpikir dulu? Biar kulihat dulu." Lin Tian bahkan duduk dengan santai, dan Shadowus tertawa geli dalam kegelapan, "Orang ini, benar-benar." Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu bagian tubuh Lin Tian tiba-tiba muncul di dalam kegelapan dan menyerang seseorang. Setelah terkena serangan, sosok itu terkejut dan langsung menghilang di udara. Shadowus langsung memaki, "Bocah, kau percaya tak akan kubunuh kau? Kau yakin bisa membunuhku?" Lin Tian membuka mata dan menatap sepasang mata dari kejauhan, yang jelas-jelas terluka parah. "Kau pikir aku tak bisa melawanmu begitu?" Shadowus marah, dan Lin Tian langsung memanggil naga emas dan pedang ilahi. Melihat Lin Tian, Shadowus meremehkan, "Sampah." Dengan itu, patung-patung batu di sekeliling mulai bergerak. Masing-masing memiliki kekuatan besar dan langsung menahan Lin Tian dalam sebuah area. Tak hanya itu,
Tubuh Lin Tian juga tak bisa bergerak, dan Shadows berkata dengan bangga, "Kenapa? Takut? Kau pikir aku takut? Nonsense. Tentu saja kau harus takut." Shadows mengejek, namun Lin Tian memanggil bayangan dan pemisahannya untuk melawan satu persatu patung batu itu. Patung-patung itu pun dihancurkan satu persatu, dan Shadows kembali memaki, "Sialan." Ketika Lin Tian selesai membersihkan semuanya, ia menatap Shadows, "Punya cara lain? Kalau begitu, aku akan melawanmu langsung." Ujar Shadows, lalu matanya memancarkan cahaya aneh, dan Lin Tian merasa sangat mengantuk hingga akhirnya tertidur. Sepasang mata itu pun perlahan menutup, seperti ikut tertidur. Saat itu, Lin Tian seolah berada dalam mimpi, kabut menyelimuti segalanya, namun ia bisa merasakan ada mata yang mengintainya dari dalam kegelapan. "Ini di mana?" Lin Tian bertanya, dan suara Shadows terdengar, "Ini teknik mimpi milikku." "Mimpi?" "Ya, aku membawamu masuk ke dalam mimpiku." Shadows tertawa. Lin Tian bingung, "Jadi sekarang aku ada dalam mimpimu?" "Benar. Di dalam mimpiku, aku bisa melakukan apa saja, dan kau tidak bisa melawan." Mendengarnya, Lin Tian berkata, "Mimpimu cukup menarik." "Menarik? Kau tidak takut, bocah?" "Tak ada yang perlu ditakuti," jawab Lin Tian dengan tenang. Tanya ChatGPT. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?